Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua adik-adik kakak yang ada di rumah. Dan selamat untuk mendengar Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, sekarang adalah hari Minggu, di mana hari kita untuk untuk memuji Tuhan. Kakak rindu adik-adik semua sampai hari ini masih setia untuk sekolah minggu. Nah, sekarang kakak mau mengundang adik-adik. Kakak berharap adik-adik sudah duduk dengan manis di depan handphone ataupun TV-nya masing-masing ya. Nah, kalau di rumah kan pasti masih pada ngantuk-ngantuk nih ya. Kakak mau ngajak adik-adik nih untuk semangat memuji Tuhan. Kakak mau nanya dulu sama adik-adik. Adik-adik masih pada ingat gak ya? Kita itu pernah belajar ada 9 buah roh. Kira-kira adik-adik masih pada ingat gak ya? Nah, supaya kita kembali mengingat, kakak mau ngajak adik-adik nih untuk sama-sama menghitung 9 nama-nama buah roh tersebut. Supaya kita lebih ingat, kita nyanyikan. Kakak mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu itu terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai ibadah. Supaya ibadahnya semangat, gak malas-malas, oke? Kakak undang adik-adik untuk menyanyikannya sama-sama kakak ya. Oke, kita angkat pujiannya. Buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, terima kasih adik-adik. Aku percaya adik-adik semua di rumah masih pada ingat ke-9 buah roh itu. Dan walaupun di rumah harus tetap belajar firman ya adik-adik. Oke, kakak mau mengingat lagi. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Kakak lupa nama-namanya. Boleh nggak bantu kakak? Boleh ya? Oke, kita nyanyiin yuk biar kita sama-sama ingat. Walaupun di rumah kita harus tetap belajar firman. Oke, kita nyanyikan ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Sama-sama sama kakak ya. Oke. Yang pertama, Simon Petrus, lalu Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Berapa? 12 murid Yesus. Oke, ternyata adik-adik semua masih pada ingat. Ada 9 buah roh dan ada 12 murid Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Oke, kakak harap semua sudah semangat hari ini. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat lagu pujian kita yang pertama, di mana kita sampai hari masih diberi kesehatan sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk duduk dengan tenang. Kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat respon adik-adik untuk kebaikan Tuhan selama masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan. Oke, yuk kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Adik-adik semua menyanyikannya dengan sungguh-sungguh ya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
kasih-nya, untuk kasih setia Tuhan. Karena sampai hari ini, walaupun kita ibadah di rumah, kita masih tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Oke, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kayaknya kurang semangat ini. Oke, kakak mau mengundang adik-adik untuk lebih bersukacita, memuji Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Semua pakai gerakan ya. Juga guru sekolah minggu mau jadi anak Tuhan. Semua kita adalah anak Tuhan. Oke, untuk menunjukkan bahwa kita anak Tuhan, kita harus lebih bersukacita lagi dalam memuji. Happy ya ya, happy ya ya ya. Kita angkat sekali lagi. Lebih bersemangat ya adik-adik. Kita akan semakin cinta sama Tuhan Yesus. Oke, semua boleh duduk kembali. Kita mau tenangkan hati. Kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau dengar firman. Dan sebelum kita dengar, kakak undang adik-adik untuk mengangkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami sudah bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi memuliakan nama-Mu. Dan
Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, ajari kami lewat firman-Mu yang akan kami pelajari, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya, apa kabar? Tante harap semuanya sehat ya, dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Sekalipun kita harus beribadah dari rumah, Tante harap jangan bosan ya anaknya untuk terus beribadah, untuk terus memuji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang menepati setiap firman yang sudah dikatakannya. Nah, Tante mau tanya dulu, ada nggak yang pernah berjanji? Berjanji sama papa, sama mama, kakak, atau adik? Nah, kalau kita berjanji, pernah nggak kita tidak menepati janji kita? Pasti pernah ya. Mungkin kita berjanji untuk sesuatu, tetapi kita tidak menepatinya. Atau papa mama yang berjanji kepada kita, tetapi ada juga yang tidak ditepati ya. Tetapi Tuhan Allah, kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan melakukan. Pasti, tidak pernah Dia tidak melakukan apa yang sudah Dia katakan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau dengar pada pagi hari ini bagaimana Allah menepati janjinya kepada Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abraham, "Akulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu sekarang bukan lagi Abram, tetapi namamu Abraham. Dan aku akan menjadikan engkau menjadi bapa dari bangsa yang sangat besar. Dan istrimu Sarai, sekarang jangan lagi kau panggil dia Sarai, tetapi namanya Sarah. Aku akan memberkati engkau dan Sarah, dan aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Lalu Abraham berpikir, dan dia tertawa di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak, sementara aku sudah tua, dan istriku juga sudah tua?" Ketika Abraham sedang duduk di bawah sebuah pohon, ketika hari sangat panas, Abraham melihat 3 orang datang kepadanya. Lalu Abraham mendatangi tamunya itu, dan dia menyambut mereka. Lalu dia berkata, "Tuan-tuanku, singgahlah sebentar, makanlah, minumlah dulu, supaya kalian dapat melanjutkan perjalanan kembali." Lalu tamunya itu berkata, "Baiklah, perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Lalu Abraham pergi mendapatkan istrinya Sarah, dan dia berkata, "Sarah, buatkanlah roti untuk tamu kita." Kemudian Abraham juga menyediakan makanan bagi ketiga tamunya itu, dan ketiga orang itu makan dan minum. Lalu mereka berkata kepada Abraham, "Di manakah istrimu Sarah? Karena sesungguhnya tahun depan istrimu akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki." Pada waktu itu Sarah yang ada di dalam kemah mendengar perkataan mereka, lalu dia tertawa. "Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak? Aku sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Mana mungkin kami mempunyai seorang anak?" Tetapi orang itu tahu kalau Sarah tertawa. Dan Sarah berkata, "Aku tidak bertertawa." Tetapi Tuhan berfirman bahwa pada saat itu Sarah memang tertawa. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Dan sesungguhnya tahun depan Sarah akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Kemudian ketiga tamunya itu pergi meninggalkan Abraham dan Sarah. Dan pada waktu Abraham berumur 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya seperti apa yang sudah difirmankannya. Setahun kemudian mengandunglah Sarah dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama anak itu Ishak. Nah, tadi kita sudah menyimak ya cerita video dari firman Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Sekalipun dalam waktu yang sangat lama, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia tidak pernah melupakan apa yang sudah dia katakan. Nah, Allah mengenapi janjinya kepada Abraham bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana Abraham taat? Bagaimana Abraham percaya kepada firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan katakan pasti dia akan lakukan. Nah, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita juga harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang dia firmankan. Dari mana kita tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, semuanya itu bisa kita tahu dari firman Tuhan, dari Alkitab. Nah, oleh sebab itu, Tante harap anak-anak semuanya sekalipun beribadah dari rumah, jangan pernah bosan ya anaknya untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu dan terus belajar firman Tuhan, terus membaca Alkitab. Karena di Alkitab inilah tertulis semua janji Tuhan kepada kita. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 8a. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Oke anak-anak sekolah minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu supaya Engkau yang mengajari kami lewat firman-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap boleh belajar untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, untuk selalu membaca firman Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, Hamba mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan mereka Tuhan. Bahkan juga buat mereka yang sudah sekolah Bapa, sekalipun mereka harus belajar dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan menolong mereka, Engkau Allah yang akan mengajari mereka, sehingga kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.